Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kuburuteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Zahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Kamis 17 Februari 2022. Injil hari ini diambil dari Markus bab 8 ayat 27 sampai 33. Kita diingatkan bahwa pengalaman kita akan Tuhan sangat menguatkan kita. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena Engkau terkadang menantang kami, apakah kami sungguh mengenal Engkau secara pribadi atau hanya ikut-ikutan saja apa kata orang tentang Engkau. Tuhan, teguhkanlah iman kami, agar kami selalu setia padamu dan mengalami Engkau setiap saat. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabdamu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesanmu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus bersama murid-muridnya pergi ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan ia bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah aku ini?" Para murid menjawab, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi." Yesus bertanya lagi kepada mereka, "Menurut kamu, siapakah aku ini?" Maka Petrus menjawab, "Engkaulah Mesias." Dan Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang Dia. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan. Ia akan ditolak oleh para tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegurnya. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus. Katanya, "Enyalah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah pengalaman akan Tuhan sangat menguatkan kita. Saya ingat seorang teman, sesudah berkhotbah dia selalu bertanya, "Bagaimana khotbahku?" Maksudnya agar dia tahu reaksi dan pendapat orang tentang khotbahnya. Rupanya Yesus juga punya kerinduan mau mendengar pendapat orang tentang Dia. Karena itu dia bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah aku ini?" Para muridnya menjawab, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi." Sesudah mendengar jawaban para murid tentang pendapat orang tentang Dia, Yesus tidak mempersoalkan salah benarnya pendapat mereka.
dia tenang-tenang saja. Kemudian dia juga mau mendengarkan bagaimana pendapat dari para muridnya, para rasul yang selalu ada bersama dia. Katanya, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Petrus mewakili para murid yang lain menjawab, "Engkau adalah Mesias." Karena jawaban Petrus ini benar, maka Yesus melarang para muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang dia. Mengapa jangan memberitahukan kepada siapa-siapa? Supaya jangan terjadi keributan dan kekacauan di antara para pendengar, apalagi di kalangan orang Yahudi. Karena pada waktu itu, mereka masih merindukan kedatangan Mesias, orang yang dijanjikan Allah, datang untuk membebaskan bangsa pilihan dari jajahan bangsa lain. Pembebasan secara politis, secara jasmani. Untuk menyiapkan pikiran dan hati para muridnya tentang Mesias sesungguhnya, Yesus mulai mengajar mereka tentang anak manusia, tentang Mesias, tentang dirinya. Katanya kepada mereka, anak manusia harus menanggung banyak penderitaan, yang akan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit. Mendengar kata-kata Yesus, Petrus langsung bereaksi negatif. Ia menarik Yesus ke samping. Tanggapan Petrus itu sesungguhnya bertentangan dengan maksud kedatangan Mesias. Karena itu, Yesus berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, sebab engkau tidak memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, kita sudah mendengar pendapat orang banyak dan para rasul tentang anak manusia, tentang Yesus Kristus. Bagaimana dengan kita yang adalah murid-murid Kristus juga? Apa pendapat kita? Siapakah Yesus Kristus menurut pengalaman pribadi kita? Apakah kita sudah mengalami dan merasakan kedekatan dengan Yesus Kristus? Apakah kita sudah mengalami pengalaman yang sangat konkret dengan Kristus? Bagaimana pengalaman itu mempengaruhi kehidupan kita sampai saat ini dan seterusnya? Sesudah mengalami Kristus secara pribadi, maka saya berani katakan bahwa Dia adalah saudara dan Tuhanku, yang selalu menolong saya di saat saya sangat membutuhkan bantuan. Dalam keadaan tidak berdaya, Dia selalu tampil memberi saya kekuatan dan kemampuan untuk maju terus. Pengalaman iman inilah yang selalu menguatkan saya untuk berlangkah maju melayani Dia dan umat-Nya. Secara pribadi, saya punya begitu banyak pengalaman yang sangat menarik tentang Yesus. Entah soal perampokan, entah soal sakit, entah soal bantuan finansial. Pengalaman-pengalaman itu menguatkan saya. Bagaimana Yesus selalu membantu saya dalam saat-saat yang sangat membutuhkan. Marilah saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, kita berdoa semoga Tuhan selalu meneguhkan iman kita, agar kita tetap setia mengikuti Dia dan bertanggung jawab menjalankan perintah-Nya. Kita mohon Bunda Maria untuk selalu mendoakan kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian dan mereka-mereka yang kita doakan pada hari ini, secara khusus mereka yang sakit, dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini, dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.